Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di sore ini, di mana jam sekarang menunjukkan pukul 17:24, yaitu tepatnya hari Rabu 1 Oktober 2025 ataupun Wednesday 1 Oktober 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Baik, sebelum kita mulai, kita bisa lihat ini wallpaper menunjukkan bahwa pada pemerintahan di Amerika akan menutup operasional pada hari Rabu 30 September 2025 ini diumumkan ya. Jelas tepatnya nanti malam ya. Lalu bagaimana dengan kita punya trading ataupun kita punya transaksi, di mana harga emas di hari ini ya, di mana hari ini menunjukkan lagi ATH-nya atau all time high-nya, yaitu dengan harga 3895.43. Itu terjadi pada pukul 15:20, sedangkan low-nya atau harga terendahnya hari ini pada angka 3853.39. Itu terjadi pada pukul 13:21, dan biasanya seperti biasa saya memakai hitungan itu dengan asumsinya dengan harga silver ataupun perak, yang dimana ada tertera di baris yang keempat ini, yaitu dengan kode XAG USD, di mana harga tertingginya juga mencapai ATH, yaitu dengan angka 47.553, sedangkan harga terendah ataupun low-nya pada angka 46.652, dan sekarang ada di angka 47.2, sedangkan harga emas di angka 3887.5 ya. Oke, bagaimana dengan kelanjutan dengan purchasing saya? Kita bisa lihat tabel ini sebelah kanan, di mana ini kemarin saya ada sell, yaitu pada pukul 13:40 ya. Jadi masih saya simpan. Lalu ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil pada tanggal 30 September 2025, di mana saya menyebut high-nya itu tingginya bisa mencapai angka 3873 sampai dengan angka 3878. Itu tidak terjadi, tetapi yang terjadi pada hari ini ya, yaitu tepatnya pagi tadi, tetapi kemarin high-nya itu sempat ada di Amerika di bursanya di 3854.5 ya. Dan low-nya itu jelas itu ada 3830 sampai dengan 35. Jelas itu karena low-nya semalam di Amerika di angka 3808.18 ya. Dan saya juga mengatakan ini closingnya hati-hati, itu tetap di angka 3850. Ini bisa dilihat. Selanjutnya kita bisa lihat tabel ini. Selanjutnya yaitu range yang besar, yaitu saya mengatakan untuk range pada tanggal 30 September 2025 itu hanya 3878 sampai dengan 3883. Itu pun terjadi, dan itu terjadi barusan, tetapi semalam tidak terjadi. Jelas semalam itu pada angka 3854.6 ya, dan ini terjadinya barusan. Sedangkan low-nya jelas ada 3820 sampai dengan 25 ya, karena low-nya semalam itu 3808.8 ya. Dan saya juga mengatakan kuncinya berhati-hati itu di kurang lebih 3850. Dan setelah saya sell itu tidak sampai 1 jam saya melakukan aksi profit taking ya 3859 ya. Lalu saya melakukan aksi pembelian lagi ya, buy 1 kali ya,
dan saya kira sudah cukup rendah. Akhirnya saya buy lagi kembali ya, 2 kali ya. Dan lalu ketiga pada pukul 16:28 ya, saya melakukannya ketiga kali. Dan ini perlu dilihat, ini dimana saya ada buy, tetapi saya terjebak di sini ya, dimana saya rasanya ini seperti akan memecahkan angka 38. Saya take profit yang buy punya 2, lalu berbalik sell ya, dan hasilnya seperti ini ya, ada buy 1, sell 2 ya, dan ini buy-nya 1, sell 2. Akhirnya dia naik, akhirnya buy-nya saya take profit, tinggal sell. Akhirnya jadi seperti begini ya, ada sell 3 lapis ya. Dan kemudian saya melakukan ini pagi tadi ya, yaitu tepatnya pukul 6 ini. Dan saya masukin ke rekodnya baru jam 9, dan ini bisa dilihat pukul 23.01, yaitu tepatnya pukul 6.01 waktu Indonesia bagian Barat ya. Saya memasukkan buy karena jelas ini sudah tutupnya di atas, dan saya juga sudah mengatakan ini berbahaya, bisa tutupnya di atas angka 3850. Jelas ini kemungkinan mengarahkan ke angka 3900 ya. Di posisi saya seperti ini sekarang ya. Saya ulangin, jelas seperti ini ya, ada sell 3, buy-nya 2 ya, tapi dia punya jumlah lotnya berbeda. Kemudian data yang kemarin menunjukkan harga emas mendekati high yang tertinggi disebabkan oleh pemerintahan Amerika ya, akan tutup ya, dikhawatirkan juga disebabkan juga oleh melemahnya jobs data ya. Jadi jobs data menunjukkan Amerika itu kurang bagus dia punya perekonomiannya, dan kita bisa lihat ini itu judulnya dan ini ulasannya, di mana harga emas bulan ini mencapai kenaikan 11,5%, dan payroll itu masih menunggu pada hari Jumat nanti. Dan kita yang ketiga ini bahwa harga emas itu harga terbagusnya sejak angka 2011 ya, kenaikannya signifikan. Dan silver juga ya, sejak tahun 2020 ya, luar biasa signifikan dia punya kenaikan. Dan ini penjelasannya, harga emas mencapai tertingginya pada kemarin ya, karena prihatin dengan penutupan gedung-gedung pemerintahan ya. Jadi berhenti dulu, dan kita melihat juga dia punya datanya, ekspektasinya juga sepertinya kurang bagus, apalagi nanti di hari Jumat, yaitu kita akan menghadapi yaitu non-farm payroll, dan sebentar lagi pada pukul 19.15 kita akan melihat itu perhitungan datanya oleh swasta ya, yaitu dengan JOLTS ya, ADP non-farm employment ya, juga kita bisa melihat nanti. Lalu isinya lagi, dan kemungkinan itu 97% kalau dilihat sampai data kemarin, bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya lagi ya, untuk kedua kalinya. Dan ini pemerintahan juga masih diperkirakan akan tutup pada hari ini ya, dan menyebabkan kita traders itu berbondong-bondong itu mencari alat pelindung dulu, jangan sampai ada kejadian apa-apa. Lalu ini ulasannya pada barusan ini, yaitu harga emas mencapai rekor tertinggi lagi diakibatkan oleh gedung pemerintahan yang tutup ya. Dan ada juga kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya, dan kita akan melihat data selanjutnya, yaitu US dollar itu melemah 1 mingguan punya rendahnya. Lalu adalah diperkirakan akan Bank Sentral Amerika akan segera memotong suku bunganya diakibatkan oleh job data pekerja yang kurang bagus ya,
juga kita akan melihat nanti pada pukul 19 ADP non-farm employment ya juga akan melihat ya bagaimana dia punya angka-angkanya. Dan ini penjelasannya saya rasa kurang lebih sama seperti yang tadi kita bahas ya. Lalu ini juga sama ya, US dollar index juga agak melemah ataupun turun ya. Dan ini juga diulas masalah gedung pemerintahan yang akan tutup, dan juga ada juga di alinea yang kedua. Selanjutnya kita juga akan melihat non-farm payroll-nya, NFP-nya pada hari Jumat mendatang ya. Dan ini kita belum melihat angka-angkanya apakah angka berapa, tapi sesuai dengan perkiraan per hari ini ada kemungkinan bahwa 95% bahwa Bank Sentral akan segera menurunkan suku bunganya 0,25 ya, dan kita akan combine lagi ya atau dikombinasi dengan ADP non-farm employment ya. Kemudian kita akan lihat data-data yang akan di data ekonomik, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan ini ADP non-farm employment ya, itu minus 19.000 ya. Apabila ini terjadi, jelas harga emas ini akan meluncur naik ke atas lagi. Lalu yang kedua, ISM Manufacturing PMI ya, kita akan melihat itu berapa ini angkanya. Perkiraan juga masih belum jelas ya, dan kita akan lihat selanjutnya pada pukul 21. Kemudian ini adalah perkiraan dari signal, itu semua indikasinya naik semua ya. Itu dari semalam, dari tadi pagi ya maksud saya, pukul 8, 10, 11, 13, dan 16 ya. Itu indikasinya naik semua, dan ini angka-angkanya yang diedarkan, yaitu resistennya 3905, lalu 3925, dan yang terakhir 3950. Itu perbedaannya 250 pips ya, itu jauh sekali ya. Kemudian dia punya supportnya 3834, 3819, lalu 3800. Ini juga jauh sekali ya, sekitar 200 sampai dengan 250 pips ya. Dan ini semuanya indikasinya naik semua, baik dari intraday, short term, dan medium term ya. Lalu bagaimana dengan analisa ataupun ininya hitungan-hitungan saya, dan ini masih dilihat, ini masih sama ya dengan ekspektasi kemarin. Lalu kita akan mundurkan ini ya, atasnya kita akan rubah. Dan saya akan rubah seperti begini ya. Dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya 2 kali ya. Lalu yang kedua kali, oke, dan sekarang kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 17:38, tepatnya hari Rabu ya, 1 Oktober 2025, dan ini kondisi di Jakarta dengan penuh berawan ya. Dan selanjutnya saya akan menulis itu rekam jejaknya ini sekarang, yaitu kita memakai range yang besar dulu untuk hari ini tanggal 1 Oktober ya 2025 ya, dimana indikasi tingginya yaitu dengan angka 3905 sampai dengan 3915 ya, indikasi tingginya. Sedangkan untuk low-nya 3845 sampai dengan 3850, dan ini diperhatikan dan diperhitungkan ini dia punya closingnya ya, saya rasa juga sekitaran 3860 ya. Dan selanjutnya kita akan membahas besok bagaimana perjalanannya hari ini. Lalu
lalu yang ini yang kedua yaitu range yang kecil ataupun saya mengatakan yang seperti biasa angkanya normal ya. Untuk hari ini tanggal 1 Oktober 01 Oktober 2025 indikasi tingginya 3895 sampai dengan 3903 ya indikasi tingginya, sedangkan untuk low-nya indikasinya mungkin jauh 3850 sampai dengan 3855 ya. Dan indikasi yang lebih meyakinkan saya itu low-nya ini akan dicapai ya setelah pukul 21 ya. Itu kuncinya yang bisa saya jelaskan, sepertinya seperti begitu. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.